tugas pada pagi hari ini. Benar dengan Ibu X? Benar. Ya, usianya 30, waktunya mungkin kurang lebih 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Mungkin nanti akan sedikit tidak nyaman atau akan sedikit sakit ya, Bu. Ibu silakan berbaring ya. Nanti posisinya Ibu kakinya naik di atas ini ya. Betisnya naik di atas itu, celananya dibuka. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya pasien-pasien yang sudah terbiasa, ya maksudnya udah terbiasa melakukan bukan pap smear, jadi sudah terbiasa melakukan hubungan atau yang bahasa lainnya yang emang pekerjaannya ya sebagai wanita penghibur kayak gitu, dan dia tuh tahu-tahu ngeliat kok ini keluar cair atau keluar keputihan tapi warnanya hijau, kok ini berbau yang tidak sedap dari kemaluannya. Nah, jadi sebenarnya kamu nanti ketika ketemu sama orang-orang yang seperti itu, baru pasiennya buka celana nih, kamu sudah tahu nih, oh ya udah tahu bahwasannya emang dia bermasalah kayak gitu. Bahwa tinggal nanti kita menentukan dia di grade berapa. Dari ketika dia buka aja itu tuh sudah kecium aroma yang tidak sedap. Kayak gitu ya. Nah, oke. Ibu nanti rasanya tidak nyaman, jadi nanti Ibu ditahan saja. Kita buka ya Bu celananya. Oh, kita mulai dari sini deh. Pakaian bawah, naik ke atas meja, mengatur posisi, pemeriksaan perut dan bagian bawah, lakukan inspeksi pada perut. Oke, sebelumnya coba saya lihat bagian perutnya dulu ya Bu. Oke, kita perhatikan ada enggak stria yang kayak garis-garis kerutan gitu, kan? Terus ada enggak perubahan warna, kemudian kemerahan atau lesi-lesi lain yang di daerah perutnya. Selanjutnya kita melakukan palpasi, tapi palpasinya di bawah sini tuh, di atas pubis. Nah, kita lakukan palpasinya ini aja dulu, yang nggak terlalu kencang. Nah, gimana Bu, sakit enggak? Oh tidak, kayak gitu. Ketika kita agak kencang ternyata sakit. Kalau misalnya ada pasien-pasien yang sudah di grade atas, ya kanker servisnya udah di stadium atas, ketika kita palpasi sedikit aja tuh itu rasanya udah sakit. Ya, rasanya tuh udah nggak nyaman. Nah, kemudian identifikasi skala nyerinya. Bu, oh sakit ya. Nah, kalau seperti ini sakit Bu, kira-kira kalau misalnya dari 0 sampai 10 di skala berapa? Nah, pakailah skala kamu yang biasanya kamu kaji nyeri ya. Jadi, oh skalanya sekitar sedang, skala 6. Berarti kan kalau misalnya 6 itu udah lumayan perih gitu kan. Berarti kayaknya ada masalah nih kayak gitu. Kemudian posisikan pasien dengan dorsal rotunda. Nah, tadi pasang lampu sorot, pakai sarung tangan di kedua tangan. Ya, tadi saya sudah cuci tangan ya sebelumnya, kemudian saya menggunakan sarung tangan. Nah, Ibu benar ya, saya buka. Oh, saya lupa. Kita seenggaknya harus menggunakan ini apron. Ya, bentar, saya gunakan apron dulu. Kenapa? Karena kadang cairannya itu takutnya cerat, apalagi yang mungkin sudah di stadium akhir, harus banyak ketika kita masuk spekulum vagina aja sudah mulai bermasalah. Ibu, saya pasangkan terasnya ya. Nah, di sini sudah. Kemudian kalau misalnya pasien-pasien yang sudah kena kanker serviks, di sini tuh pasti akan ada keputihan. Jadi sudah keluar discharge atau cairan, bisa ada yang sudah hijau atau bahkan dia kepingan
kemerahan, sudah darah gitu. Ya. Jadi di sini kita perhatikan, kemudian kita rabalah daerah selangkangannya. Ini sudah ada benjolan belum? Maksudnya apa? Karena saking ganasnya itu tuh dia sudah sampai ada benjolan di daerah selangkangannya, atau sudah ada benjolan. Bahkan saking ganasnya ini tuh udah luka. Jadi yang lukanya itu nggak seservis di dalam sini aja, bahkan dia sudah ke vagina pun sudah luka. Kenapa sih? Dan itu rasanya sangat amat tidak nyaman, pasti nyeri, sakit. Kalau kamu lecet di bagian vaginanya kan nggak nyaman kan, nyeri. Jadi nanti kita lakukan palpasi, kita lakukan terus kita raba apakah ada benjolan atau tidak, ya kan? Terus periksa kelenjar Bartolininya apakah ada pembengkakan. Nah ini juga samping-sampingnya nih, yang labia minora, labia mayora. Biasanya kalau misalnya emang sudah terlalu kotor, kita lakukan vulva hygiene. Cuman ya sampai kamu kan nggak ada tuh melakukan vulva hygiene, ya harusnya sebenarnya lakukan saja vulva hygiene. Lakukan vulva hygiene tahu pasti kalau sudah selesai, supaya kita ketika melakukan pemeriksaannya itu juga nyaman. Oke, sudah kita perhatikan daerah perineumnya, apakah ada peradangan atau pembengkakan. Mana perineum, daerah vaginanya? Ya, daerah sini ya. Ada enggak pembengkakan, peradangan, kelihatan ada benjolan atau seperti kutil juga, kayak bisulan kayak gitu. Nah seperti itu dilihat. Jadi kita inspeksi dulu nih sebelum masuk ke dalam. Oke, udah selesai. Kemudian kita mau cek, kita pasang yang namanya spekulum vagina. Supaya pasien lebih nyaman, ini spekulum vaginanya kita beri gel pelumas ya. Apa ibu-ibu? Jadi spekulum nasal, spekulum vagina. Nggak akan kebuka kalau spekulum nasal yang cuma kecil gitu ya. Jadi kita masukkannya dengan cara seperti ini, bukan seperti ini ya. Jadi dari samping kayak gini. Bu, tarik nafas panjang, Bu. Tarik nafas panjang, kemudian kita putar 90 derajat. Biar enak nih kamu lihat ya. Putar 90 derajat. Oke, posisinya dorsal ya, yang betisnya di atas itu. Oke, kemudian kamu buka seperti ini. Nih dipencet gini. Nah, ini untuk mengunci. Jadi nanti kayak dongkrak. Oke. Nah, di sini kemudian kamu lakukan inspeksi lagi. Kamu lakukan inspeksi lagi. Apa Bu yang dilihat? Gunakanlah lampu sorot. Kita bisa lihat. Nah, kamu kelihatan kan kalau di situ itu bentuknya seperti ini. Nah, itu mulut rahimnya. Gitu kan. Kalau misalnya bentuknya licin, warna pink, bagus, kayak gitu ya. Nah, itu berarti atau enggak adanya lesi atau enggak keluar. Nah, ketika kamu melakukan pemasangan spekulum, ini juga kamu inspeksi. Semakin kamu masukkan, apakah discharge yang darah, entah nanah, entah lendir keputihan itu keluar atau tidak. Oke. Nah, oh ini bagus ya istilahnya. Nah, sekarang mau diketahui nih dia sudah di tahap mana yang kecil tadi? Oke. Sebentar ya Bu. Sekarang kita mau melakukan menggunakan ini apa namanya? Bagian luar sini kita bisa menggunakan ini. Oke, tapi kalau misalnya nanti di bagian dalamnya, jadi kan bisa saja ini mulus, licin, tapi ternyata yang sudah mulai muncul radang itu di dalamnya. Jadi nanti kita pakai sistem gas. Jadi akan ada dua ya. Oke. Sekarang caranya kamu lihat di sini. Ini yang digunakan yang kayak tulang. Ini buat kamu pegang. Oke. Nah, yang panjang kan ada yang panjang, ada yang pendek. Ya. Yang panjang ini di bagian luar, yang pendek ini di bagian dalam. Jadi kayak gini.
dan diputarnya 360. Kita masukin. Oke. Kemudian nih yang pendeknya di dalam sini, yang panjangnya di luar. Kamu putar lah 380 derajat. Ya, ini saya putar dari sini. Oke, kalau misalnya udah ada nih, dapat sampelnya, kemudian kita oles ke objek gelasnya. Cara olesnya gimana? Sekali aja, sejalan aja, nih, sejalan gitu aja. Udah. Nah setelah itu, ini kan kita taruh. Ini udah selesai nih. Kita taruh di cairan klorin ya. Itu anggapnya di cairan klorin. Kemudian kita semprot dengan si alkohol. Oke. Kita semprot. Kemudian ini kita tutup. Ya makanya tadi saya bilang tutup. Biasanya tutupnya itu kecil-kecil. Oke. Sudah kita tutup, ya sudah. Kita tunggu nanti hasil PA ini kita akan kirimkan ke laboratorium. Ini kalau pap smear. Nah, karena pap smear itu kan ini baru daerah ekstern atau yang di luarnya aja. Sekarang kita mau menggunakan sitobras untuk ngecek di bagian dalamnya. Sama seperti tadi, dimasukkan, kemudian ditaruh di sini, diputar 380 derajat, tarik, dan sama seperti ini juga diputar sekali jalan. Ya, terus udah selesai, kita semprotkan, jangan terlalu dekat, takutnya nanti yang sampelnya itu berantak kemana-mana, jadi jangan terlalu dekat. Kemudian kita tutup, kita taruh, dan ini yang akan dikirimkan. Sudah selesai. Nah, pap smear itu sampai di sini sudah selesai, kemudian dikembalikan lagi. Ini dibuka dong. Petum vaginanya dibuka. Tidak bisa langsung ditarik, tetap harus diputar ini, tarik. Dan ini ditaruh. Ini cairan klorin sudah selesai. Sarung tangan kamu dilepas, tapi lepasnya terbalik karena sini sudah pegang-pegang gitu. Nah, kalau tadi dengan cara spekulum. Oke, jadi ada yang menggunakan spekulum. Spekulum kan ini. Ada juga yang menggunakan bimanual. Kalau bimanual, ya kita lakukan kayak gini, kita buka dengan tangan kiri, kemudian kita kayak melakukan VT. Kamu pernah VT kan? Iya. Ya. Masukkan jari tengah, kemudian jari telunjuk. Nah, kemudian kita pegang tangan kiri kita ke depan yang di sini, ya. Kemudian kita raba si serviksnya. Nih. Pindahkan tangan kiri ke perut bagian bawah, masukkan jari, kemudian raba daerah ovarium. Bila teraba adanya pembesaran radang atau adanya kecil-kecil seperti kutil atau dia benjolan, nah berarti itu tanda-tanda. Periksa apakah ada massa atau tidak. Bila ada, tentukan ukuran. Ya, nah kalau ini tuh kadang misalnya menurut saya ini kan otomatis ini nggak ada pengukur nih. Ini berapa senti ya, kayak gitu. Kalaupun emang mau dibuka, kasihan pasiennya, makanya di manual ini jarang digunakan. Nanti kamu ujian cukup sampai pakai spekulum aja. Bisa dibayangkan sesempit ini, tangan kamu masuk, berputar, terus kamu ngerasain di rongga vagina ini ada massa atau tidak. Ya, di massa ini kamu rasain kira-kira massanya tuh berapa senti. Nah, itu kalau pakai yang di manual, dan pasien akan lebih merasa sakit. Nah, jadi kayak cuman kamu ngelakuin VT terus kamu raba daerah ovarium, peridiumnya itu luang vagina itu apakah ada massa atau tidak. Selesai untuk pap smear. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini dirapikan, kemudian tutup. Nggak pakai Steril. steril. Kalau sarung tangan steril, ada nggak sih? Nah, buka sampai dia kering. Paham? Jadi habis disemprot, habis itu udah didiemin sampai dia kering.
Atau kalau misalnya kita mau mengirimkan, ini bisa ditutup dengan objek gelas yang penutupnya dan dalam keadaan itu sudah kering. Jadi tinggal sisa-sisa yang akan dikirimkan itu. Jadi dia bentuknya nggak basah karena alkohol. Jadi dikeringkan dulu. Paham? Nah, apa namanya? Menggunakan spekulum vagina juga. Masih aneh. Oke, Ibu tarik nafas ya. Kita coba. Oke. Nah, kalau pasang IUD itu juga seperti ini. Pakai spekulum. Oh iya, kamu tuh nggak bawa lidi kapas ya? Nah, untuk IV test. Oh, jadi apa namanya Pak Ali yang sampai jam 10? Ya, soalnya tiba-tiba ada tugas mendadak. Ya, ini namanya lidi kapas. Ketika kamu mau melakukan IV test, yang kamu butuhkan ini. Step semuanya sama. Mulai dari kamu melakukan inspeksi bagian perut, kemudian kamu melakukan palpasi, beri tekanan, pasiennya merasa nyeri atau enggak, ditanyakan skalanya. Sudah selesai, buka celana pasien, pasien di dorsal recumbent, pasang spekulum vaginanya, sudah pasang, kemudian baru menggunakan yang namanya lidi kapas. Oke? Jangan lupa cairan asetatnya dituangkan. Oke, kita tuangkan. Ini adalah cuka. Iya, Bau kan? Aduh, jadi pengen Terus bakso. kamu tuh nggak makan bakso, makan sup nggak pakai cuka. Pakai, Bu, enak, Bu. Ini kamu celupkan. Busuk. Ya, kamu celupkan, kemudian inilah yang kamu putar di area sama seperti itu, 360 derajat atau seperti ini. Kan ada kayak gini tuh, terus kamu putar. Diputar ke Emma. Diputar. Kalau sudah diputar, udah putar keseluruhan, kita tunggu selama 1 menit. Nah, kita tunggu selama 1 menit ya. Coba. Bau gangguan lebih parah daripada ini. Nah, kita tunggu selama 1 menit terus kita lihat. Jadi dia bentuknya kayak sariawan kena botil. Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Searching aja sariawan kena botil gimana. Nah, bentuknya nanti akan putih seperti sariawan itu akan kelihatan. Nah, di situ ini pra cancer. Kalau ini nggak ada apa-apa nih, biasa aja kayak kulit terkena cuka kan biasa ya. Bu, pasiennya perih nggak? Perih. Rasanya. Cuman ya paling kram, bukan lebih ke perih. Kecuali dia memang ada luka. Terus kena yang namanya cuka. Kalau kamu luka kena cuka rasanya Amazing. Nah, seperti itu prosesnya. Paham? Paham. Kita nggak usah IV test yang di manual, kita cukup sama pakai spekulum aja. Bedanya di situ. Kalau misalnya pasien dalam keadaan yang tidak menimbulkan bau, kemudian discharge-nya tidak, atau si keputihannya itu tidak berwarna normal, misalnya bercampur dengan darah tapi bukan darah menstruasi, kemudian jadi kayak pink campur keputihan. Kalau menstruasi kan warnanya merah ya. Merah. Sedangkan kalau misalnya yang udah berdarah dia tuh kayak pink, ada putih-putihnya kayak gitu. Kemudian bau. Terus ini nanti malah dijepitkan di vagina. Apa aja dijepit? Dijepitin mana sih? Nggak ada ya? Kan apa? Ini kan ini vagina kan nih. Rongga vagina kan? Nah, ini yang di sini yang sebelum sampai mulut rahim ini yang ini kiri kanan. Oh iya. Nah, ini kan rongga vagina kan, kemudian ini mulut rahim. Nah, ketika kita mau nanti pemasangan AKDR atau IUD, ini tuh supaya kebuka, ini dijepitin, terus diklem.
Terus baru lagi dimasukin kayak gitu. Sakit nggak? Nah makanya itu yang suka ada flek perdarahan kemarin yang Ayundi itu menyampaikan, nah karena penjepitan ini. Oh, gara-gara luka itu. Jadi jangan takut, santai aja, udah. Nggak mau, nggak mau. Emang mau produksi terus nanti. Mau jadi pemain sepak bola.